Apa kabarnya teman-teman? Perkenalkan, saya Nyoman Ayu Niken Pertiwi dengan NPM A1D021017. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sadaq Hussein MSc. Adapun materi yang saya bahas kali ini mengenai struktur dan organel pada sel. Nah, pada bagian pertama ini saya memberikan sebuah gambar, yaitu gambar sel dan juga semangkuk bakso, yang dimana di sini mengandung arti bahwasanya semua komponen yang ada di dalam semangkuk bakso memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Begitu juga sama halnya dengan sebuah sel. Walaupun sel memiliki bentuk yang sangat kecil, tetapi di dalamnya terdapat banyak atau beragam struktur atau organel-organel yang memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda dan saling bekerja sama. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sel itu tersusun dari organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam serta saling bekerja sama. Pada poin berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sel, yang dimana jenis-jenis sel dibedakan menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik contohnya adalah pada sel bakteri. Kemudian sel eukariotik contohnya adalah sel jamur atau sel puhi, sel tumbuhan, dan juga sel hewan. Bagian sel prokariotik dikenali dengan tidak memiliki membran inti, kemudian tidak memiliki sistem endomembran. Pada bagian sel prokariotik dapat kita amati struktur-struktur bagiannya meliputi sitoplasma, ribosom, kemudian ada mesosom, pili, nukleoid, flagella, membran plasma, dinding sel, dan juga kapsul. Sementara untuk poin sel eukariotik di sini dapat diketahui cirinya memiliki membran inti, kemudian memiliki sistem endomembran. Dapat kita amati pada gambar sel eukariotik itu terdiri atas susunan strukturnya berupa dinding sel, ada membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, ada sentrosom, nukleus, nukleolus, kompleks Golgi, retikulum endoplasma, dan juga mitokondria. Berikutnya yaitu organel-organel yang ada pada sel eukariotik, yang dimana sel eukariotik ini memiliki struktur yang dinamakan membran plasma. Membran plasma tersusun atas lipid dan juga protein, yang dimana susunan strukturnya terdiri dari karbohidrat, terdapat protein integral, terdapat glikogen, kepala fosfolipid, ada fosfolipid bilayer, ada ekor fosfolipid, kemudian ada saluran protein dan protein perifer, dan juga ada kolesterol. Kemudian berkaitan dengan fungsi membran plasma, di sini ada 3 fungsi membran plasma. Yang pertama adalah tentu untuk melindungi bagian dari dalam sel tersebut. Yang kemudian kedua adalah untuk mengatur keluar masuknya molekul. Serta fungsi yang ketiga adalah tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan juga oksidasi pada sel tersebut. Kemudian untuk struktur organel kedua yaitu sitoplasma, yang dimana di sini sitoplasma ditunjukkan seperti pada gambar, itu bersifat mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Adapun fungsinya yang pertama yaitu sebagai sumber bahan kimia sel, dan yang kedua sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme. Komponen utama penyusun dari sitoplasma yaitu sitosol, substansi genetik simpanan, sitoskeleton, dan juga organel-organel sel tersebut. Berikutnya yaitu struktur organel sel nukleus. Nukleus ini ditunjukkan pada gambar yaitu di bagian inti yang terdiri dari membran inti, nukleolus, dan juga nukleoplasma.
Adapun di sini fungsi dari nukleus yaitu yang pertama mengatur pembelahan sel, yang kedua adalah untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel, serta yang ketiga adalah untuk membawa informasi genetik dan replikasi DNA. Organel sel berikutnya yaitu retikulum endoplasma. Di sini dapat dilihat pada gambar yang ditunjuk oleh panah. Bagian retikulum endoplasma ini terdapat RE halus dan juga RE kasar. Adapun secara umum fungsi dari retikulum endoplasma yang pertama adalah untuk menyintesis lemak dan kolesterol. Yang kedua sebagai alat transportasi molekul. Yang ketiga untuk menetralkan racun, dan yang terakhir adalah untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Ini dilakukan oleh RE kasar. Organel yang berikutnya yaitu ribosom. Dapat ditunjukkan pada gambar. Di sana ribosom itu merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan retikulum endoplasma. Fungsi dari ribosom ini untuk menyintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Organel sel yang berikutnya yaitu kompleks Golgi, yang dimana dapat ditunjukkan pada gambar bahwasanya kompleks Golgi ini memiliki fungsi untuk menjalankan sistem sekresi, kemudian membentuk membran plasma, lalu sebagai tempat sintesis polisakarida, serta untuk membentuk akrosom. Organel yang terakhir yaitu mitokondria, yang dimana dapat ditunjukkan pada gambar. Di sana mitokondria ini memiliki struktur yaitu membran luar, ada krista, membran dalam, kemudian ada matriks, dan juga ada ruang intramembran. Di sini membran dalam itu untuk melangsungkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Kemudian ada bagian krista, ini untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Kemudian ada matriks di sini untuk oksidasi asam lemak. Kemudian ada mitokondria yang itu merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan menghasilkan energi. Oke, berikutnya saya sajikan sebuah organel khusus sel yaitu sel hewan, yang dimana organel khusus sel hewan ini terdiri dari sentriol dan juga lisosom serta terdapat vakuola yang kecil. Sementara pada sel tumbuhan terdapat organel khusus sel yaitu berupa kloroplas, vakuola, dan juga dinding sel. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you.